Salam saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara, percayalah, perenungan firman Tuhan tiap-tiap hari tidak akan pernah sia-sia, melainkan akan membawa kita dalam berkat dan kekuatan yang baru. Saudara yang dikasih Tuhan, di hari yang baru ini kita akan merenungkan dengan semangat baru dan kita percaya akan ada kekuatan dan berkat yang baru dari Tuhan. Dan hari ini kita akan masuk dalam pasal yang baru, pasal yang ketiga dari kitab Kejadian. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kitab Kejadian pasal 3 ini, saya akan membagi dalam beberapa bagian perenungan, di mana hari ini bagian pertama kita akan merenungkan tentang kejatuhan manusia dalam dosa dan kurangnya pemahaman yang baik dan benar tentang firman Tuhan. Saudara, mari kita buka Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ke 7 dan kita baca secara seksama. Saudara yang dikasih Tuhan, jikalau kita membaca dengan begitu teliti, di sana tidak ada kata iblis, melainkan kata iblis diganti dengan kata ular. Saudara, ini sesuai dengan kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana sebenarnya wujud iblis itu. Kita tidak tahu bentuk fisik iblis itu bagaimana, tetapi iblis selalu memakai media-media untuk dia menyerang kita, menakut-nakuti kita, sehingga kita jatuh dalam dosa dan membawa kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, jaga diri kita agar kita mengerti dan memahami cara main iblis, sehingga kita terhindar dari dosa dan kita dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat pertama, iblis menyerang Hawa saat Hawa sendirian. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita sendirian, kita harus tetap waspada menjaga diri kita agar kita tidak terhasut oleh bujuk rayu iblis yang begitu manis kadangkala kelihatannya. Oleh sebab itu, kita tetap waspada dengan kekuatan firman Tuhan. Dan saudara, perlu kita ketahui, iblis selalu menyerang pada saat yang tepat. Oleh sebab itu, kita harus tetap jaga diri kita masing-masing. Saudara yang dikasih Tuhan, selain itu, iblis juga menyerang titik kelemahan kita. Dia tahu apa kelemahan kita yang dapat digunakan untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap menjaga diri kita. Meskipun di dalam titik kelemahan, jikalau ada kekuatan lewat firman Tuhan, kita akan tetap kuat dan kita tidak jatuh dalam dosa. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Oleh sebab itu, tetap jaga diri dengan kekuatan atau firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat 1, 4, dan di ayat 5 pada Kejadian 3 ini, kita akan melihat cara kerja iblis, di mana iblis menyerang firman Tuhan dengan cara membalikan fakta. Di ayat pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman." Saudara, perhatikan, di sini iblis membalikan fakta tentang firman Tuhan. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Lalu ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara, perhatikan kata seperti Allah. Bujuk rayu yang begitu luar biasa kepada Hawa. Iblis mau menyampaikan bahwa ketika makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, iblis memutar balikan
Bukannya manusia jatuh dalam dosa dan mati, tetapi akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang Allah firmankan kepada Adam, dan Adam telah sampaikan kepada Hawa, diputarbalikkan kebenarannya. Sehingga pada ayat 6, Hawa pun termakan bujuk rayu iblis, melihat buah itu baik dan enak untuk dimakan. Dan Hawa memetik buah itu dan membawa buah itu kepada Adam untuk dimakan. Dan disinilah awal kejatuhan manusia dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat ke-6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga pada ayat yang ke-7, manusia sudah jatuh dalam dosa. Di ayat yang ke-7 mereka sadar bahwa mereka sudah bercela di hadapan Tuhan. Mereka telanjang dan mereka merasa malu. Mereka malu bahwa mereka sudah tahu mereka saling tidak memakai busana. Dan dalam arti di sini, mereka tahu bahwa mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan karena tidak mengindahkan atau menaati perintah Tuhan. Pada ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita akan melihat beberapa penyebab kejatuhan manusia dalam dosa. Tadi kita melihat penyebabnya dari iblis, bahwa iblis memutarbalikkan fakta. Saat ini kita akan melihat penyebab dari manusianya. Yang pertama, Hawa ragu pada imannya. Disebabkan karena ia tidak mendalami firman Allah dengan baik dan benar. Dia tidak mengindahkan firman itu, atau dia tidak menaati perintah yang Tuhan berikan kepada Adam. Dan Adam juga sudah menjelaskan kepada Hawa, tetapi dia tidak mengindahkannya. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan bukan saja untuk didengar, untuk dibaca, tetapi firman Tuhan harus kita hidupi dalam hidup kita. Bandingkan saudara yang dikasihi Tuhan, ini kelemahan yang ada pada Hawa. Dalam ayat 2 tadi, dan kita akan membandingkan dengan firman Tuhan pada pelarangan yang Tuhan berikan kepada Adam di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Di mana di ayat 2 pada pasal 3 berkata, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Saudara, ada perbedaan tentang pelarangan yang Hawa sampaikan di ayat yang kedua pada Kejadian 3. Tuhan bukan berkata seperti itu, tetapi Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kata semua tidak dipakai oleh Hawa. Artinya apa saudara? Kata semua ditiadakan. Sepintas lalu memang penghapusan kata semua ini sepertinya tidak ada arti. Tetapi sebenarnya begitu dalam arti kata semua itu. Kata semua itu menekankan bahwa Allah begitu mengasihi dan begitu baik kepada mereka, semua boleh dimakan, kecuali yang satu itu. Artinya kata semua itu ada makna kasih Allah yang begitu dalam. Tetapi itu diabaikan oleh Hawa. Sehingga Hawa itu lebih fokus pada larangannya, bukan pada tujuan Allah melarang, yaitu bahwa tujuan Allah melarang karena Allah mengasihi manusia, supaya manusia taat kepada Allah. Saudara, jika kita benar-benar memahami
maksud Tuhan dalam hidup kita, maka percayalah, kita akan mengerti bahwa setiap ada larangan perintah Tuhan akan kita taati. Karena kita percaya dalam larangan atau perintah itu terdapat kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita ingin mencoba melanggar perintah atau larangan Tuhan itu, kita sadar bahwa ada kasih Allah dalam larangan itu, maka kita akan menaati dan menjauhi dari tindakan dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, tadi kita melihat ada kelemahan dari Hawa. Lalu yang kedua juga ada kelemahan dari Adam. Adam tidak menjalankan tugasnya sebagai pelengkap, yaitu pasangan yang sepadan yang kemarin kita sudah bahas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Adam sudah begitu tahu tentang larangan itu. Dan Adam adalah orang pertama yang mengetahui larangan itu. Namun Adam tidak peka terhadap dosa itu. Dia tidak mengecek atau mencari tahu dulu itu buah apa yang dikasih oleh istrinya atau oleh Hawa. Dan Adam juga melupakan peringatan yang Tuhan telah berikan. Sehingga Adam ikut memakan buah itu dan mereka akhirnya berdosa. Saudara, jika Adam selalu mengingat akan larangan Tuhan, maka dia akan hati-hati untuk menjaga dirinya dan menjaga pasangannya. Dan dia bertanya, ini buah apa? Dari pohon mana kamu petik? Jikalau dia terus mengingat larangan yang Tuhan berikan. Tetapi saudara, Adam melalai dalam hal itu. Di sini saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengajarkan, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, agar kita sebagai suami istri, atau kita sebagai saudara seiman, kita harus saling menjaga, saling mendorong, supaya kita sama-sama tidak terjebak dalam dosa atau hasutan iblis. Sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan dan mengindahkan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, yaitu cepat tergoda. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis sangat tahu hal apa saja yang membuat diri kita tergoda. Iblis tahu apa yang kita senangi dan dia memakai itu untuk menyerang kita agar kita melanggar setiap perintah Tuhan. Saudara, memang daging lemah, roh penurut. Tuhan mau kita tetap kuat, tetapi kadangkala kita diuji oleh kesenangan kita sendiri. Kita mau mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kadangkala kita lupa apakah ini dikehendaki Tuhan atau tidak. Di sini maksudnya saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kita tidak boleh menyenangi sesuatu. Boleh kita menyenangi sesuatu, tetapi kita harus menjaga dari bujuk rayu iblis. Karena iblis akan memakai cara-cara yang terbaik, bahkan lewat kesenangan kita, untuk kita jauh daripada Tuhan. Sehingga kita akan memperoleh apa yang kita senangi dengan cara di luar Tuhan atau yang tidak dikehendaki. Saudara, memang berbuat dosa itu kelihatannya di awal begitu nikmat dan enak. Bahkan kita senang dengan hal itu. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menyadarinya, maka kita akan mengalami dikejar-kejar rasa takut. Kita akan mengalami rasa malu. Dan kita akan terus dihantui dengan rasa bersalah seperti di ayat yang ke-7 tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan rohani kita hanya melalui pemahaman yang benar mengenai firman Tuhan. Dan jikalau kita telah memiliki kerohanian yang baik, maka seluruh aspek kita akan berpengaruh baik. Sehingga rohani itu begitu penting, saudara. Ketika kita memiliki kerohanian yang baik, maka bicara kita, tindakan kita, pikiran kita akan baik atau positif dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
berkat Tuhan hari ini dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Yang pertama, pelajari dan pahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Yang kedua, hidupi, bukan saja dibaca, bukan saja direnungkan setiap hari, tetapi hidupi firman Tuhan itu dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan cepat tergoda. Segala sesuatu harus tetap diuji, meskipun itu sebuah kesenangan bagi kita atau yang kita inginkan. Tetapi harus kita tahu, segala sesuatu harus kita uji. Apakah yang kita dapati atau yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Jikalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita cepat-cepat pergi tinggalkan supaya kita tidak terjerumus dalam dosa. Yang keempat, mari saling menjaga agar kita tidak jatuh dalam dosa. Saling mengingatkan satu dengan yang lain agar kita terus hidup dalam peringatan Tuhan dan kita terus hidup dalam jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam perenungan kita hari ini. Besok kita akan memasuki perenungan selanjutnya dengan ayat selanjutnya dalam pasal yang ketiga, yaitu tentang dampak dosa bagi kehidupan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita.